Itu di perusahaan saya itu keterlibatan wanita itu tidak juga dibatasin, hanya di office, tapi juga menyeluruh, mulai dari awal perencanaan, pembangunan, pengoperasian, sampai kepada pemeliharaannya, itu ada keterlibatan yang nyata kalau di perusahaan saya, begitu. Dan memang terlihatlah sisi-sisi positif dengan adanya peranan keterlibatan wanita di sana. Peran perempuan dalam pembangunan infrastruktur khususnya jalan tol dinilai sangat penting. Pasalnya, bentuk keterlibatan perempuan dalam pembangunan infrastruktur tidak harus dengan terlibat langsung di dalamnya. Di mana perempuan berpotensi menduduki posisi penting dan strategis, mulai dari perancangan, monitoring, sampai dengan evaluasi. Oleh karena itu, aspirasi perempuan dalam pembangunan dapat disuarakan pada level kebijakan pemerintah. Sehingga kelompok perempuan dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan agar pembangunan infrastruktur yang dibuat inklusif dan menjangkau seluruh gender. Direktur Utama PT Jasa Marga Tol Solo Ngawi, Mary Natacha Panjaitan, juga selaras dengan hal tersebut. Lantas, seperti apa perempuan dan laju infrastruktur pembangunan di Indonesia dari kacamata Serikandi PT Jasa Marga Tol Solo Ngawi tersebut? Saksikan selengkapnya hanya di Ngobrol Sore Tribun Solo. Halo Tribuners, dimanapun Anda berada, kembali di Ngaso Ngobrol Sore Tribun Solo ya. Hari ini bersama saya Sadianita yang akan menemani perbincangan kali ini karena kita kedatangan tamu spesial Tribuners. Senang sekali sudah berkesempatan hadir di sini. Ada Mary Natacha Panjaitan selaku Direktur Utama PT Jasa Marga Tol Solo Ngawi. Halo Bu Mary, apa kabar? Kabar baik. Terima kasih banyak udah diundang di sini. Aduh, sama-sama sudah menyempatkan Bu di tengah kesibukannya pasti ya, menjabat sebagai seorang direktur nih ya Bu ya. Cocok banget dengan tema kita hari ini Bu, yakni perempuan dan laju infrastruktur pembangunan ya. Karena mungkin mayoritas masih ada beberapa orang yang mengklaim bahwa perempuan itu kan rentan ya Bu, bisa dikatakan rentan, terus masyarakat kelas 2, bisa juga dikatakan hanya kamu backingan aja nih, seperti itu kadang. Nah, ini kalau dari Bu Mary ini malah sekarang membuktikan sekarang sudah menjabat sebagai direktur Bu. Pasti tidak mudah perjalanannya sampai di titik itu. Kira-kira kalau menurut sudut pandang Bu Mary sendiri seperti apa sih Bu? Ya, terima kasih Mbak. Kalau buat saya ya, justru saya memandangnya dari kacamata yang berbeda gitu. Tidak ada pernah secara jelas atau secara resmi dinyatakan bahwasanya perempuan itu adalah makhluk yang rentan, yang kurang layak untuk berkecimpung di dunia yang lagi-lagi kata orang adalah dunia laki-laki. Itu saya tidak pernah mendapatkan paradigma seperti itu. Jadi mungkin tidak berlaku buat saya begitu sebagai wanita, sehingga bukan hal yang aneh, bukan hal yang luar biasa kalau tiba-tiba ada wanita yang berkecimpung di dunia infrastruktur atau di dunia lain yang saat ini didominasi oleh laki-laki. Oke, dan Bu Mary membuktikan itu sampai saat ini gitu. Nah, betul. Penasarannya gini Bu Mary. Nah, dari mulai awal berkarir itu gimana sih Bu? Kok bisa nyemplung gitu? Iya. Saya bersyukur perusahaan tempat saya berkarir itu adalah perusahaan yang tidak mengkotak-kotakan wanita dan pria. Kita diberi kesempatan yang sama, kita diberikan keleluasaan, kebebasan untuk berkarir, berkreativitas, sampai kepada pengembangan diri karyawan juga di perusahaan kami itu sangat-sangat terbuka Mbak. Tidak ada, saya beruntung sekali. Jadi sudahlah saya juga mempunyai paradigma yang seperti yang saya sebutkan tadi, kemudian tempat saya berkarir juga mendukung. Nah, itu yang membuat kami para wanita di Jasa Marga
itu betul-betul mempunyai kesempatan yang sama dengan teman-teman yang pria. Oke, jadi tidak ada bedanya ya Bu, Tidak entah ada itu bedanya. perempuan maupun laki-laki sama ya? Sama semuanya. Oke, nah ini kan sekiranya kalau melihat perempuan ya Bu ya, berkecimpung di bidang infrastruktur pembangunan gitu. Sandi, dulu tuh kalau kecil ngelihat perempuan yang mungkin kerja di, mungkin kadang ada yang di lapangan, ada yang di office dengan seragam seperti itu tuh keren banget gitu loh Bu. Nah, ini tuh perjalanan ke situ tuh dimulai sejak kapan Bu? Apa memang dari mungkin latar belakang, dari mungkin background keluarga, atau memang sudah dikenalkan dunia seperti itu, atau dari kemauan Bu Mary sendiri? Iya, lagi-lagi beruntung lagi saya memang dilahirkan di tengah-tengah keluarga, di mana memang di keluarga saya itu juga tidak membeda-bedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Orang tua kami, orang tua saya itu justru yang waktu itu dulu tuh saya terpikirnya yang kalau kuliah, masuk kuliah itu ambil jurusannya yang ya bisa dikatakan kedokteran gitu ya. Tapi justru papa saya bilang, kenapa nggak teknik sipil? Nah, gitu. Jadi kasih challenge ya Bu ya. Betul. Nah, itu yang membuat saya menjadi open minded ya. Oh iya ya, tidak ada hambatan gitu Mbak. Tidak ada yang menjadi penghalang buat saya. Jadi mungkin sudah dimulai berarti dari keluarga, bagaimana kami dibimbing, dibesarkan dengan pemikiran-pemikiran yang luas. Itulah mungkin yang mendasar menjadi bekal saya, kemudian masuk ke jurusan itu, kemudian berkecimpung di bidang itu, begitu. Dan saya cocok dan menyenanginya, itu yang paling penting. Menyukai dan menyenanginya. Dan beruntungnya langsung menyenanginya ya Bu ya? Betul. Menyenanginya. Berarti memang dari kecil itu sudah ya setidaknya mendarah daging ya Bu ya tentang bidang tersebut gitu, masih diarahkan. Betul Mbak. Jadi kan namanya anak ya, pasti kita juga mencari arah. Layaknya kita ya namanya juga memasuki tahap dari kecil dewasa gitu kan, masih di tengah keluarga kita diarahkan, ya udah memang cocok, suka, ya sudah. Berkembanglah di situ. Berjodohnya di situ ya Bu ya. Nah, kalau menarik nih, kalau ngomongin kan perempuan di teknik ya Bu, mungkin kalau sekarang sudah banyak ya, sudah bukan hal yang biasa. Nah, pada saat itu tuh pasti kan Bu Mary mungkin mayoritas laki-laki ya Bu, di lingkungan laki-laki gitu. Nah, itu gimana sih Bu rasanya jadi mahasiswi ya, yang mungkin kan notabene cewek sendiri di tengah laki-laki yang teknik gitu. Nah, itu gimana kalau Bu Mary rasanya gimana Bu waktu itu pertama kali? Sempet canggung nggak atau langsung bisa ya biasa aja gitu? Itu pertanyaan yang sulit karena saya nggak merasa canggung, nggak merasa apa, mungkin karena saya juga terlahir jadi dari kakak saya semuanya laki-laki Mbak. Saya anak yang paling botot, perempuan sendiri. Jadi saya udah terbiasa aja gitu di tengah laki-laki, di tengah teman-teman yang tadi Mbaknya bilang mayoritas laki-laki. Jadi biasa aja. Ya mungkin positifnya jadi lebih disayang gitu. Pasti ya Bu ya. Banget nih. Nah, gitu biasanya. Dan wanita mempunyai kelebihan loh memanfaatkan itu. Kelebihannya apa Bu? Kasih bocoran dong. Jadi ya jujur aja memang kita memanfaatkan kondisi kita, diperhatikan, disayang. Ya udah, jadi kalau ada kesulitan sedikit ya mereka akan ringan tangan untuk menolong gitu. Jadi hati-hati loh sama wanita ya. Ingat Tribuners, hati-hati sama wanita. Tuh digaris bawahi ya Bu ya. Bold tuh ya Tribuners. Wanita mempunyai kekuatan yang tidak terlihat. Iya, benar. Big power-nya luar biasa ya. Bisa memanfaatkan situasi yang pas. Dan sekarang berarti sudah terbiasa dengan dunia itu ya Bu ya, maksudnya dunia dikelilingi dengan laki-laki, bekerja dengan bersama laki-laki itu jadi malah udah terbiasa ya Bu, dan sama porsinya pun. Betul, gitu. Betul Mbak. Jadi tidak ada kecanggungan lagi karena kita sudah menganggap ya sama sekali kita tidak merasa dibedakan ya waktu itu, dan itu memang berangkat dari kitanya juga sih. Berangkat dari kita. Tergantung orangnya juga berarti ya Bu ya, cara menyikapinya. Betul. Jadi memang kita perempuan, kita wanita itu akan terlihat seperti apa yang kita pikirkan. Jadi kalau kita memang sudah pikir ini perempuan nggak boleh masuk ke sini, ya udah jadilah seperti itu. Misalnya ini dunianya laki-laki, misalnya itu di kita ya akhirnya seperti itu gitu. Jadi kembali lagi ke kitanya. Jadi kalau kita menganggap itu
wah ini juga saya boleh loh, ini juga saya juga harus punya kesempatan. Nah itu akan terjadilah seperti itu. Jadi apa yang kita pikirkan dan akan terlihat seperti apa. Oke, dan bisa terlihat sekarang Tribuners ya. Bukti nyata nih. Oke, nah terus akhirnya sampai di titik ini Bu, diberikan kepercayaan untuk sebagai Direktur Utama PT Jasa Marga sendiri gitu. Nah ini awalnya responnya Bu Mary gimana? Apa memang sudah sesiap itu atau ya mau nggak mau memang harus siap karena diberi kepercayaan? Iya, jadi perusahaan kami itu juga memang mengkader kami Mbak, mengkader kami dengan baik. Jadi tidak ujuk-ujuk memang kita langsung di posisi seperti yang sekarang gitu. Kita dipersiapkan layer per layer, tahapan demi tahapan, kita dilakukan pembimbingan baik itu mental maupun pengalaman. Itu perusahaan kami sangat-sangat jaga. Jadi perusahaan kami Jasa Marga itu 45 tahun Maret kemarin. Nah, memang bukan umur yang sedikit ya untuk melakukan pendewasaan buat para karyawannya. Dan melalui itulah kami memang disiapkan, dipersiapkan untuk level naik lagi sampai betul-betul manajemen kita melihat kita mampu untuk itu. Jadi semuanya pasti tidaklah instan ya Bu, ya lagi-lagi. Butuh proses yang tentunya tidaklah mudah juga, tapi akhirnya alhamdulillah selamat juga ya untuk Bu Mary akhirnya sudah mencapai di pencapaian seperti sekarang gitu. Luar biasa. Nah, untuk kalau ngomongin soal keterlibatan perempuan sendiri Bu, kalau di perusahaan gitu seperti apa sih Bu untuk perempuan sendiri? Apakah memang karena kalau mungkin ada beberapa yang mungkin awam ya taunya mungkin apakah juga harus ikut di lapangan ataukah mungkin ada ya beberapa atau mayoritas di office atau gimana Bu kalau keterlibatan perempuan di perusahaan saya? Iya, betul. Iya. Di perusahaan kami itu, di perusahaan saya itu keterlibatan wanita itu tidak juga dibatasin hanya di office, tapi juga menyeluruh, mulai dari awal perencanaan, pembangunan, pengoperasian, sampai kepada pemeliharaannya, itu ada keterlibatan yang nyata kalau di perusahaan saya, begitu. Dan memang terlihatlah sisi-sisi positif dengan adanya peranan keterlibatan wanita di sana. Karena apa? Karena kita percaya masing-masing tahapan itu pasti membutuhkan yang namanya kebersinggungan emosional, begitu ya. Jadi tidak melulu misalnya kalau ketika pembangunan itu hanya melulu dibutuhkan kekuatan fisik. Tidak melulu ya Bu ya. Tidak begitu pemikiran juga perlu banget, betul, ide-ide gitu ya. Kemudian bagaimana kita menggerakkan semua sistem untuk dapat berjalan, itu peranan wanita betul-betul, mengingat wanita itu multitasking. Sebenarnya ya Bu ya. Bukan sebenarnya, sudah memang. Iya. Ditegaskan ya Tribuners. Ya, benar nggak? Kita ada yang wanita bisa lakukan, laki-laki nggak bisa lakukan. Iya, betul. Benar kan ya? Mengandung, melahirkan, menyusui, itu laki-laki mungkin nggak akan mungkin bisa lakukan. Tapi wanita dikasih anugerah untuk itu, wanita dikasih kelebihan untuk itu. Jadi ya itulah, itulah kelebihan wanita. Kedewasaan emosionalnya memang sudah ada sejak dia lahir, sudah dikodratkan untuk dia miliki. Jadi ya lagi-lagi saya sampaikan di perusahaan kami di setiap tahapan itu ada keikutsertaan peranan wanita itu. Jadi keterlibatan perempuan itu sangatlah penting ya Bu ya. Sangat penting. Apalagi ternyata nggak cuma laki-laki aja yang dibutuhkan tenaga fisik, bahkan perempuan aja kadang juga tenaga fisiknya kadang lebih kuat ya Bu ya, kadang gitu. Jadi itu tadi saya bilang ada kekuatan wanita yang tidak terlihat. Kita punya rahasia di balik sayap-sayap ini ya Bu. Dan itu yang membuat jadi misteri ya. Misteri yang harus terpecahkan kayak nih Bu. Harus dong. Nah kalau ngomongin soal laju infrastruktur ya, keterlibatan perempuan di Indonesia ini, kalau menurut Bu Mary sendiri, apakah sudah diberikan ruang yang begitu luas sampai sejauh ini, atau mungkin ada beberapa part yang kurang dan mungkin harus diluruskan Bu? Gimana kalau menurut Bu Mary? Iya, sangat berasa kalau di BUMN itu memang di zaman sekarang itu Kementerian BUMN itu meminimalkan 30% kepemimpinan wanita ada di BUMN. Dan itu yang sekarang memang sangat terasa di BUMN-BUMN lain, bukan hanya Jasa Marga, pimpinannya di level-level tertentu itu ya sudah
mulai ada keseimbangan antara pria dan wanitanya. Begitu. Jadi berarti kita sudah sama rata lah ya Bu ya, betul, setidaknya kesempatannya sudah sangat-sangat baik dan ya kita merasakan benefitnya lah ya sebagai wanita. Begitu. Oke. Jadi kalau Bu Mary sendiri, kalau direktur tuh sebenarnya Bu tugasnya tuh ngapain sih Bu? Kalau ditanya-tanya karyawannya nih, sebenarnya apa Bu? Nih, kayaknya kalau gini-gini banyak ya Bu ya sebenarnya. Gini Mbak, kalau menurut saya ya, direktur tuh nggak ada apa-apanya loh. Kalau di bawahnya nggak apa ya, tidak merupakan satu tim yang hebat. Sebenarnya direktur itu bisa berhasil ya karena timnya kuat. Iya, saya kok merasa kembali lagi bagaimana kita menggalang kekuatan pendukung kita di bawah, karena mereka lah yang akan menyokong kita, gitu. Nggak mungkin bisa Mbak, nggak mungkin bisa kalau direkturnya jalan sendiri itu tuh nggak mungkin bisa. Oke. Jadi tim sangat berpengaruh pastinya tim sangat ya Bu ya. Dan saya berterima kasih dimanapun saya ditempatkan itu tim saya itu betul-betul solid. Ya, betul-betul solid, betul-betul apa ya, betul-betul kita bisa jadi sesuatu yang kuat gitu. Jadi saya percaya kalau timnya udah kuat, udah deh mau masalah apapun itu pasti semuanya bisa dilalui. Iya, jadi nggak ada sulitnya jadi direktur. Berarti gampang jadi direktur nih Bu? Sulitnya memastikan timnya tadi. Gitu. Harus konsisten, tetap kompak dan solid. Betul. Itu tadi ya Bu ya. Itu aja sih sebenarnya, jadi ngejagain itu aja sebenarnya. Ngasih bumbu lah ya Bu, bumbu semangat gitu ya, supportnya gitu. Nah, tapi ada nggak sih Bu mungkin ya, kadang mungkin kalau istirahat atau kumpul-kumpul break gitu, ada nggak karyawan yang kadang curcol soal kerjaan gitu Bu, atau gimana? Atau lebih ke sharing mungkin ya? Kalau saya sih ngerasa sebenarnya keinginan untuk curcol, untuk sharing itu pasti teman-teman ada. Hanya saja mereka mungkin agak sedikit membatasi. Padahal itu apa ya? Belum tentu juga. Kalau kayak saya sebenarnya lebih senang mendengar sendiri gitu ya. Apa yang menjadi keluhan, apa menjadi apa. Hanya saja pembatasannya itu dari teman-teman gitu batasi. Ya kalau pertanyaannya tadi ada, ya itu kembali Mbak ke kalau saya pribadi, saya yang balik menanya gitu. Ada masalah atau apa gitu. Jadi karena kalau menunggu mereka yang curcol nggak mungkin. Pasti nggak mungkin. Pasti ada perantara dulu lah ya Bu ya, setidaknya gitu. Jadi kembali lagi kitanya yang jemput bola lah gitu. Supaya nanti dari situ bisa kelihatan apa sih yang menjadi keluhan, apa yang menjadi apa yang kurang apa. Tapi sampai sejauh ini ya Bu ya, aman ya Bu ya? Mudah-mudahan aman. Mudah-mudahan aman. Aman. Aman, sehat sentosa selamanya. Kalau di kami tuh terkendali. Nah berarti kalau sebagai perempuan nih Bu, ini kan haruskah memang tahan banting banget untuk kerja di bidang tersebut, atau Bu Mary sendiri berdasarkan pengalaman seperti apa? Maksudnya tahan bantingnya tuh apakah memang dari segi mental, kekuatan fisik, ataupun pemikiran, atau semuanya malahan Bu? Atau gimana? Iya, kalau ditanyakan tangguh itu ya Mbak ya, bukan hanya wanita kali yang perlu itu, laki-laki juga perlu kan sebenarnya. Hanya saja itu tadi, persepsi kita terhadap wanita itu memang adalah seseorang yang lemah, begitu ya. Padahal kerentanan mental, kerentanan fisik itu juga laki-laki punya loh. Kalau saya lihat. Jadi kalau saya bilang saya seperti ini, ada loh yang lebih lemah laki-laki dari saya. Terus kenapa mereka gak disorot? Nah, habis ini kita sorot ya Bu. Nah, kembali lagi. Kalau saya, memang itu harus kita butuhkan. Lebih kepada kita ngelihat polanya, patronnya Mbak. Kalau kita lihat patron laki-laki yang lemah, mungkin kita jadi seperti lebih kuat kan. Berarti saya nggak memerlukan kekuatan dong, nggak memerlukan motivasi untuk lebih kuat. Kekuatan kita akan merasa sangat kita perlukan karena kita melihat memang partner kita laki-laki tuh yang kuat. Itu yang membuat akhirnya kita termotivasi harus sama minimal dengan dia, tangguh dengan dia. Kita membandingkannya dengan yang seperti itu gitu. Berarti juga termasuk termotivasi juga ya Bu. Betul, ya dari Mbak. Itu sendiri. Motivasinya jangan salah. Kalau ngelihat yang lebih lemah akhirnya kan kita nggak
nggak memerlukan keinginan untuk lebih tangguh maju kan? lagi ya. Tadi itu maksudnya yang harus lebih smart, harus lebih apa ya kalau dibandingkannya dengan yang di bawah gitu. Tapi kalau karena kita lihat yang lawan mainnya kita tuh misalnya partnernya kita itu yang lebih tangguh, ya kita kan pengen jadi lebih tangguh, lebih kuat. Itu aja sih. Jadi motivasi. Dengan kita sudah berkarir aja udah menunjukkan kalau kita juga kuat ya Bu ya. Betul Mbak. Belum lagi kembali ke rumah tangga nanti jadi apa lagi? Bu Mary mau curhat sekarang nih? Nggak ada curhat. Tapi pastinya untuk bagi-bagi waktu gitu dengan keluarga, dengan pekerjaan gitu. Kalau tipsnya dari Bu Mary sendiri apa sih? Mungkin di hari-hari weekend selalu meluangkan waktu untuk keluarga atau gimana Bu? Cara Ibu untuk membagi waktu gitu? Jadi kalau saya itu kalau berkarir itu memang itu lagi Mbak, dukungan suami. Jadi saya juga nggak bisa samakan ya, karena juga ada mungkin di luar sana teman-teman yang belum berkesempatan berkarir, itu juga kembali lagi ke keluarganya. Ada aja memang suami yang udahlah berbeda berbagi tugasnya begitu. Kalau saya memang suami menuntut saya untuk berkarir itu tidak melulu soal penghasilan. Tapi bagaimana suami juga saya ingat dulu, kamu harus kerja itu bukan gara-gara soal penghasilan, tidak melulu di sana gitu, tapi wawasan, pergaulan. Nah, nanti berangkat dari situ akan berpengaruh kepada anak-anak, ke keluarga, cara pikir, cara pandang. Nah, gitu. Itu Bu yang perlu digali nih. Iya, jadi memang itu lagi saya bilang. Jadi saya juga tidak bilang loh, teman-teman yang tidak berkarir di dunia kerja bukan berarti juga tidak punya wawasan, karena sekarang ini kan banyak sekali ya cara untuk kita bisa lewat media atau apa. Gitu. Tapi buat saya memang suami melihat ya bergaul, berteman di dunia kerja itu beda lagi begitu. Nah, mengenai membagi waktunya ketika keputusan berkarir, ya saya memang sudah memperkenalkan ke anak-anak saya bahwa saya adalah mamanya ini berkarir loh, jadi nggak bisa setiap saat ada di samping gitu. Jadi ya akhirnya mereka terbiasa dengan pola itu gitu. Jadi kalau nggak ngeliat mamanya pulang tepat waktu, mereka udah tahu, oh mama lagi bekerja. Sudah paham porsi ibunya untuk bekerja ya Bu ya. Kita mementingkan kualitas daripada kuantitas. Gitu. Jadi luar biasa sekali, keluarga juga ngerti dan support, alhamdulillahnya Bu ya. Mudah-mudahan ya saya bisa jadi role model juga buat mereka gitu. Jadi bisa jadi bisa memahami lah. Jadi tidak menutup kemungkinan ya Tribuners di luar sana sebagai perempuan juga ya Bu ya. Entah itu mungkin saat ini ya mungkin belum berkarir, mungkin belum berkesempatan, tapi jangan menyerah ya Bu ya untuk mencapai banyak cara ya sebenarnya berkarir itu kan tidak mesti harus ke kantor juga. Betul ya. Banyak sekali kan, saya juga suka kagum buat teman-teman wanita yang ternyata bisa gitu ya Mbak ya, dari rumah bisa melakukan kreasi, inovasi sendiri. Iya gitu. Luar biasa. Sekarang kan banyak platform juga ya Bu ya yang bisa mensupport itu gitu. Nah dengerin ya Tribuners tuh motivasi dari Bu Mary. Kalau tadi kenalannya sama Bu Mary, kayaknya nanti kalau banyak di belakang aja ya Tribuners. Nah ngomongin soal Jalan Tol Solo Ngawi nih Bu ya, ini kan juga sekarang sudah di tahap pengelolaan atau pengawasan operasional tol berjalan. Betul. Nah, ini kalau dari pihak JSN sendiri, ini perkembangannya sejauh ini gimana, Bu? Sudah berjalan ini gimana untuk kedepannya? Solo Ngawi itu nanti di tanggal 24 Maret itu genap 14 tahun. Luar biasa. 14 tahun. Ruas Solo Ngawi ini kalau menurut saya mendarat di Solo ini tuh September kemarin, Mbak. Melihat ini adalah ruas tol kami yang cukup nyaman, cukup mumpuni. Namun disitulah letak tantangannya kalau menurut saya. Karena saya bolak-balik bilang ke tim saya, ke teman-teman, ini comfort zone-nya hati-hati loh. Gitu. Jadi Solo Ngawi itu kalau dikategorikan menjadi tol yang nyaman sekali untuk dilalui, karena memang dia punya kontur jalannya itu relatif stabil, beda dengan tetangga kita yang mungkin jalannya agak sedikit turun naik itu agak lebih riskan, resiko. Kalau Ngawi itu, Solo Ngawi itu betul-betul. Tapi itulah saya bilang itu tantangannya tersembunyi lagi tuh. Jangan sampai kita lalai terhadap kenyamanan yang ada sekarang.
gitu. Oke, jadi kan ini salah satunya juga kan tujuannya untuk juga membantu perekonomian juga, lintas jalur untuk ya keluar masuknya gitu ya Bu ya gitu. Nah sejauh ini ada nggak sih Bu kendala yang mungkin sejauh ini tuh masyarakat tuh biar tahu juga mungkin ya Bu notisnya gitu kalau semisalnya tol ini tuh sebenarnya fokusnya selain untuk perkembangan ekonomi itu juga diharapkan untuk apa sih Bu kalau dari pihak JSN sendiri? Iya, jadi JSN itu kan selain meningkatkan perekonomian juga kita sebagai, ya bukan kita aja, semua tol itu sebagai penghubung wilayah ya Mbak ya. Oke. Penghubung wilayah, penghubung daerah yang harapannya dapat meningkatkan perekonomian di daerah-daerah tetangga kita gitu. Nah, kami juga berkolaborasi dengan stakeholder kami di sekitar jalan tol kita, pemerintah-pemerintah setempat gitu, untuk meningkatkan daya tarik daerahnya. Lewat peningkatan daya tarik daerahnya lewat wisata atau apa, nah itu ya karena juga mempengaruhi ya Bu ya. Menggerakkan pengguna jalan, pengguna jalan kami. Jadi kita saling kolaborasi lah gitu. Situ butuh, kita juga butuh gitu. Jadi kita menggalang kekuatannya di sana. Berarti itu juga salah satu cara ya bisa dibilang cara untuk menstabilkan juga ya Bu penggunaan tol juga gitu. Berarti pemerintah daerah juga harus kerja keras juga ya Bu ya, nggak cuma selaku dari JSN juga ya dalam hal ini. Oke. Makanya sekarang banyak objek wisata juga Bu di mungkin Solo gitu. Nah kalau Bu Mary ke Solo baru kemana nih atau belum jalan-jalan Bu Mary? Udah, ke Solo itu teman-teman udah bawa saya. Oke. Langsung ya Bu disuguhkan ya. Kemarin kita mau ke Selo ya namanya. Oh Selo Boyolali ya Bu ya. Off-road Bu. Nah itu dia tempat wisata yang menurut saya sangat-sangat menarik ya untuk dikembangkan. Gitu. Kemudian banyak tempat wisata lain lagi yang sekarang seperti kita tahu ada kebun binatang baru ya. Iya, Solo Safari ya Bu ya. Betul, Safari. Nah seperti itu Mbak. Jadi itu kan akan menjadi tempat tujuan wisata. Dengan adanya tempat tujuan wisata yang beragam di Solo dan sekitarnya, atau bahkan nyebrang Solonya yang notabene akan menggunakan jalan kita, gitu. Jadi kan ada daya tarik tersendiri daerah ya udah kita juga kelintasan. Berarti sekalian jalan-jalan juga ya Bu ya. Kita bantu nih pemakai jalan kita atau wisatawan kita untuk mempermudah sampai ke tujuan. Kita menjaga kestabilan, kita menjaga kelancaran, kenyamanan. Jadi fasilitasnya udah lengkap ya Bu pastinya. Nah jadi kalau ngomongin soal mungkin ada nggak sih Bu ciri khas khusus dari setiap tol itu kan pasti ada ciri khasnya nih. Kalau tol Solo Ngawi ciri khasnya apa Bu? Boleh dipamerin dong Bu apa ciri khasnya? Untuk tolnya? Untuk tolnya? Iya. Kalau untuk tolnya sendiri saya tuh lagi bermimpi ya, bermimpi yang mulai saya wujudkan untuk mengangkat kearifan lokalnya. Apa itu? Saya mulai memperkenalkan jenis batik yang motif khasnya Solo. Saya nanti pengguna jalan kami boleh lihat kita ada lagi membangun signage. Signage di kilometer 409. Nah itu saya coba angkat batik motif Solo di sana. Kemudian motif kaung ya. Waduh itu yang terpopuler Bu di Solo. Iya. Saya sangat suka lihat motif itu dan coba kami angkat itu, kami perkenalkan bahwasanya keberagaman daerah kita itu ternyata macam-macam, beragam dan tapi jadi indah. Kan kalau batik banyak Mbak. Tapi yang khas si kaung dari Solo loh. Kemarin itu kita coba diskusi kalau kayak jenis tanaman, buah-buahan itu relatif juga daerah lain. Udah biasa ya Bu ya. Apa ya? Kalau saya sering lihat itu Solo, waktu saya mendarat sini mangga ya. Ya buah-buahan ya. Tapi itu kan juga lebih punya daerah lain. Ya sudah lah, berarti angkat aja lah gitu. Nanti mau di Jogja kan beda lagi. Mau Semarang beda lagi. Berarti pengendara juga nggak bosen ya Bu, bisa lihat-lihat. Terus di gerbang tol kita juga coba saya angkat juga motif-motif itu supaya benar-benar melekat gitu. Ya kearifan lokal lah coba kita angkatkan. Nah juga Jalan Tol Solo Ngawi ini kan juga identik dan ciri khas dengan ada 8 simpang susun ya Bu ya. Iya. Nah ini tuh
itu kan megah banget ya Bu ya, kalau kita ngelihat dari drone gitu. Udah bisa dilihat juga di channelnya Jasa Marga ya Bu ya, itu sudah ada juga gitu. Nah itu ide dan itu Bu, semegah itu memang dari pihak atau ada keterkaitan dengan pihak-pihak lain Bu, yang mungkin ada seniman lain ataupun desainer khusus, atau memang terkhususkan dari JSN sendiri memiliki ide itu? Itu kita berkolaborasi. Kalau terkait idenya, berkolaborasi. Nah biasanya memang si yang punya hajatan tuh misalnya JSN-nya, tapi kita juga nggak lepas dari itu tadi masukan-masukan dari banyak pihak. Berarti karena apapun itu harus disesuaikan juga dengan kebutuhannya. Betul. Jangan sampai megahnya doang tapi ternyata nanti jalurnya jadi terganggu. Gitu. Kebetulan aja memang Solo masih mumpuni untuk dijadikan seperti itu. Kalau coba di ruas tol yang lain mungkin nggak semudah itu. Itu mungkin ada juga alasannya, nggak begitu. Lahannya mungkin terbatas. Semua ada alasan sendiri ya Bu ya pasti. Solo terlihat megah ya mungkin karena lahannya masih Oke. Ya kenapa enggak? Jadi sekalian pas orang melintas kan bisa lihat, oh iya. Jadi kayak ada semacam penyegaran. Jadi bisa dicoba Tribuners ya. Jadi kalau ada pertanyaan gini ya Bu ya, kenapa sih Bu Mary kita harus lewat jalan tol gitu? Apa Bu jawabannya? Kalau dari Bu Mary? Nanti saya balik nanya loh. Nanti. Oh iya. Salah iya juga ya Bu ya. Kalau ada kekurangan atau apa yang perlu diberikan masukan, ya itulah kita kan gitu. Tapi jujur memang jalan tol kami, keberadaan jalan tol ini untuk menyajikan sesuatu kenyamanan yang lebih lagi kepada pengguna jalan kami, kepada customer kami yang sudah memakai jalan kami dengan membayar. Begitu. Itu kan jadi PR kami, Mbak. Kami kan pelayan jalan tol gitu. Iya. Pelayan super ya Bu. Setiap kamu berkendara aku menemani ya Bu. Jadi memang inilah yang hasil karya dari JSN ya Bu ya, yang sudah terrealisasi bersama stakeholder lainnya gitu. Nah kalau ada yang tanya juga Bu, ini apa sih Bu, sebagai seorang perempuan ya, kalau kita ngomongin soal perempuan lagi, hal sederhana apa sih Bu yang bisa kita terapkan untuk turut terlibat semisalnya dari hal-hal kecil gitu sebagai perempuan yang juga mengikuti infrastruktur pembangunan di Indonesia nih? Apa Bu sederhananya itu kita bisa ngelakuin apa sih sebagai perempuan? Iya, kembali lagi tadi kita udah bilang perempuan itu tuh punya multitasking ya. Kemampuan yang dia bisa banyak yang dia lakukan, yang bisa dia lakukan dalam satu kesempatan. Nah itu kelebihan keunggulan perempuan, Mbak. Dia bisa lebih fokus. Kalau disiplin juga kayaknya lebih disiplin perempuan. Iya Bu. Lebih konsisten, lebih komit. Tapi juga dia mempunyai aura yang bisa menyejukkan. Begitu. Jadi hal-hal kecil apa? Hal-hal kecil dari menyatukan banyak program, banyak ragam individu manusia itu dengan kemampuan dia untuk memberikan keteduhan, kesejukan. Itu kekuatan yang wanita punya, yang sangat dibutuhkan khususnya di dunia infrastruktur. Jadi dari hal-hal kecil itu tadi ya Bu ya, dengan sangat beragam bisa diterapkan sebagai seorang perempuan. Nah terakhir Ibu Mary, untuk kedepannya nih kan sudah menginjak usia 14 tahun ya Bu ya. Luar biasa nih, kalau remaja nih masih mungkin terombang-ambing ya kalau dikatakanlah sebagai manusia nih. Nah tapi harapan untuk kedepannya apa Bu untuk JSN sendiri dan juga tim nih? Ya, harapan saya ya yang diberi kesempatan untuk memimpin di sini, JSN itu bisa menjadi satu perusahaan yang lebih tangguh lagi, yang kaya inovasi, yang andal, yang bisa selalu bergerak cepat mengikuti zaman dan perkembangannya. Dan pastinya terus update, tetap kompak solid ya Bu. Terima kasih Bu Mary atas waktunya, kesempatannya, motivasinya tadi ya Bu, luar biasa. Nanti habis ini Sandi juga menerapkan sebagai perempuan Bu gitu. Habis ini bangun gedung sebelah mungkin.
Enggak ya. Oke, nah itu tadi Tribuners perbincangan sore ini bersama Bu Mary. Semoga dapat menginspirasi Tribuners di luar sana sebagai generasi muda untuk tetap maju dan terus berkembang. Jangan lupa saksikan Ngaso hanya di channel YouTube Tribun Solo. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.